Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Foza dengan NIM 5504190030. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan laporan tugas akhir saya dari 1 sampai bab 3. Nah, untuk video selanjutnya kita simak videonya. Nah, langsung saja kita ke presentasi laporan tugas akhir. Di sini saya mengambil judul penerapan aplikasi BRI Smart Billing pada PT Kimia Farma Cabang Serang guna mempermudah proses penagihan piutang. Di sini ada bab 1 pendahuluan, ada latar belakang masalah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) merupakan salah satu bank tertua di Indonesia dan telah berjasa dalam membangun Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. BRI berawal dengan nama tersebut. BRI telah berdiri di Indonesia pada tahun 1895 dan terletak di Purwokerto, Jawa Tengah, yang dibangun oleh Raden B.I.E. Arya Wirajatmadja. Utang piutang dalam kehidupan sehari-hari juga dalam dunia bisnis adalah hal yang biasa. Yang tidak biasa adalah apabila kita lupa melakukan penagihan atau lupa melakukan pembayaran tagihan. Bagi penagih, kelalaian melakukan penagihan juga bisa terjadi karena banyak hal. Yang pertama, jumlah klien terlalu banyak sehingga mengirim invoice secara konvensional akan memakan waktu. Yang kedua, waktu penagihan piutang berbeda-beda waktunya dan bisa terlewat apabila petugas admin tidak masuk pada hari itu. Akibat tersebut, di tengah kondisi pandemi virus corona COVID-19 yang melanda banyak negara termasuk Indonesia, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk BRI terus mendorong inovasi produk dan layanannya dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Terbaru ini, BRI memiliki layanan aplikasi Smart Billing yang dapat membantu kelancaran transaksi para pelaku UMKM. Tingginya antusias terhadap aplikasi ini terlihat pada tingginya jumlah transaksi Smart Billing yang tumbuh signifikan sebesar 173% di 3 bulan pertama tahun 2020. BRI Smart Billing dapat diakses melalui 2 versi, yakni website dan aplikasi. Nah, Smart Billing menjadi salah satu layanan yang mendorong cashless dan physical distancing karena pelaku usaha dapat mengirim tagihan bill ke customer melalui website dan tanpa melalui manual, sehingga terhubung dengan mudah untuk seluruh kebutuhan tagihan tanpa harus tatap muka, bisa kapanpun dan dimanapun. Tentunya sangat efektif dan membantu. Oleh karena itu, penulis tertarik dan mengambil judul penerapan aplikasi BRI Smart Billing pada PT Kimia Farma Cabang Serang guna mempermudah proses penagihan piutang. Nah, di sini ada rumusan masalah juga. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana penerapan aplikasi BRI Smart Billing pada PT Kimia Farma Cabang Serang. Yang kedua, mengapa PT Kimia Farma Cabang Serang menggunakan aplikasi BRI Smart Billing untuk proses penagihan piutangnya. Nah, di sini juga ada tujuan penulisan laporan tugas akhir. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi BRI Smart Billing pada PT Kimia Farma. Nah, yang kedua, untuk mengetahui mengapa PT Kimia Farma Cabang Serang menggunakan aplikasi BRI Smart Billing untuk proses penagihan piutangnya. Di sini juga ada manfaat penulisan laporan tugas akhir ini. Nah, ada manfaat praktek, ada manfaat bagi penulis, salah satunya merupakan suatu pengalaman kerja yang sangat bermanfaat yang dapat dibagikan kepada perguruan tinggi yang telah diperoleh pada praktik sesungguhnya. Ada manfaat bagi instansi juga. Yaitu hasil magang ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai aplikasi BRI Smart Billing terhadap pihak perusahaan PT Kimia Farma. Nah, di sini ada manfaat teoritisnya bagi akademik sebagai upaya untuk meningkatkan referensi yang dapat memberikan manfaat pengetahuan dan menambah ilmu pengetahuan serta wawasan mengenai aplikasi BRI Smart Billing ini. Nah, bagi pembaca juga ada, diharapkan setelah membaca laporan tugas akhir ini, pembaca dapat mengetahui seputar aplikasi BRI Smart Billing yang menjadi salah satu produk perbankan Bank Rakyat Indonesia. Kita lanjut ke bab 2. Ada profil perusahaan. Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum perusahaan yang menjadi objek pada penelitian ini. Ada sejarah Bank Rakyat Indonesia atau Bank BRI.
Bank BRI ini merupakan bank tertua yang ada di Indonesia yang didirikan oleh Raden BI Arya Wirajatmadja pada tahun 1895. Nah, setelah melaksanakan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus dari penjajahan Belanda dan Jepang, BRI menjadi bank pertama Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1. Pada Mas pertahanan kemerdekaan pada tahun 1948, BRI sempat berhenti beroperasi selama setahun. BRI beroperasi kembali pada tahun 1949. Di sini ada visi, misi, nilai utama, dan sikap perilaku insan perusahaan BRI. Nah, visinya yaitu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Nah, misinya itu salah satunya BRI senantiasa melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan layanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Nah, ada nilai utama perusahaan. Kita lewat saja. Ada sikap perilaku insan perusahaan. Sikapnya itu ada jujur, selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan, handal, berorientasi ke masa depan sebagai panutan dan berjiwa besar, tegas, terus terampil, ramah, dan sebagainya, bisa dibaca sendiri. Nah, kita ke bab 3, ada tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka ini ada pengertian penerapan. Nah, penerapan atau implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan. Penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari ke dalam situasi konkret atau nyata. Majone dan Wildaksky 1979 mengemukakan implementasi sebagai penilaian. Juga mengemukakan bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian ini memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi juga kegiatan dan terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Langsung saja kita ke pengertian aplikasi. Di sini ada pengertian aplikasi menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut Supriyanto 2005 halaman 2 adalah program yang memiliki aktivitas pemrosesan perintah yang diperlukan untuk melaksanakan permintaan pengguna dengan tujuan tertentu. Yang kedua ada menurut Shani dan Mestanti pada tahun 2019 halaman 88, aplikasi adalah sebuah perangkat lunak yang berisi sebuah coding atau perintah yang dimana bisa diubah sesuai dengan keinginan. Yang ketiga ada menurut Sari 2017 halaman 83, aplikasi merupakan sebuah perangkat lunak yang dimana tujuannya agar bisa melayani setiap aktivitas komputer yang dilakukan oleh pengguna. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aplikasi adalah penerapan dari rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Nah, kita langsung ke BRI Smart Billing ya. Di sini ada pengertian BRI Smart Billing tersendiri, yaitu BRI Smart Billing diartikan sebagai layanan manajemen tagihan dan invoice yang sifatnya efektif dan cerdas. Dengan BRI Smart Billing, transaksi tatap muka bisa dihindari dan secara otomatis layanan ini mendukung program pemerintah untuk melakukan physical distancing. Perusahaan kami juga mendukung program pemerintah untuk physical distancing. Maka dari itu, pengajuan pinjaman kami pun dilakukan secara online. Nah, di sini ada cara akses atau cara pakai BRI Smart Billing. Bisa dibaca ya cara-caranya. Di sini ada cara menggunakannya juga. Bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ada keunggulan BRI Smart Billing.
Di sini ada keunggulan BRI Smart Billing untuk pengusaha dan ada keunggulan BRI Smart Billing untuk klien. Bisa dibaca keunggulannya. Selanjutnya ada pengertian penagihan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, penagihan merupakan proses, cara, pembuatan menagih, permintaan agar membayar hutang. Dalam akuntansi, penagihan biasanya digunakan untuk menunjukkan klaim yang akan dilunasi dengan uang. Penagihan adalah suatu kegiatan melakukan tagihan kepada seseorang atau kelompok agar orang tersebut ingat akan utangnya yang harus dibayar. Adapun maksud dari penagihan itu sendiri adalah untuk menginformasikan dan mengingat pihak-pihak tertagih bahwa ia mempunyai kewajiban untuk membayar utangnya kepada pihak penagih. Nah, yang terakhir ada pengertian piutang. Ada beberapa pengertian piutang menurut para ahli juga, bisa dibaca. Nah, langsung kesimpulannya saja ya. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa piutang adalah tagihan yang harus dibayarkan pihak pembeli, baik itu individu, perusahaan, maupun organisasi lainnya, kepada pihak penjual sebagai akibat dari adanya penyerahan barang atau jasa secara kredit yang semuanya akan membawa pengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan dan hubungan langsung dengan pelanggan. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.